Dalam Al-Quran, ketika Allah ceritakan tentang Fir'aun, an-naru yu'radu 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus saah. Pagi dan petang ditampakkan kepada Fir'aun itu azab kubur. Nah, Allah menyebutkan pagi dan petang. Berarti ada matahari terbit, ada matahari tenggelam, Ustaz? Bukan itu maksudnya. Pagi dan petang itu menunjukkan sepanjang masa. Kan pagi dan petang itu kan saya kerja pagi dan petang. Apakah dia kerja pagi dan petang saja atau dari pagi sampai petang? Itu menunjukkan bahwasanya azab kubur bagi Fir'aun itu sepanjang masa. Jadi tidak ada pagi, tidak ada petang. Jelas di sini, Pak? Jelas di sini, Bu? Jadi tidak ada pagi. Kalau pagi nanti ngantar anak ke sana. Kalau pagi suasana begini. Di sana itu sampai nanti ke akhirat. Karena kehidupan setelah kehidupan dunia ini bersifat kekal abadi. Kalau ada pagi dan petang, berarti sama dengan kehidupan dunia ini. Jelas di situ? Baik. Dalam hadis ataupun ayat yang saya baca, tidak ada menyebutkan pagi dan petang, tapi istilah pagi dan petang, siang malam itu untuk menunjukkan sepanjang waktu. Yang pertama. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Oh iya, apakah di sana mereka bertemu? Tadi kita bacakan hadisnya bahwasanya penghuni barzah itu bertemu satu dengan yang lain. Sementara di hadis yang lain disebutkan mereka tidur. Nam kanaumatil arus. Tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin, kata malaikat. Setelah orang ini selamat nih Pak, di malam pertama itu selamat mendapatkan kenikmatan seperti yang kita sebutkan sebelumnya, tak ada sangkut pautnya lagi, maka kata malaikat, nam, tidurlah engkau kanaumatil arus, seperti tidurnya pengantin. Kalau malam pertama tu pengantin tidur atau enggak, Pak? Jadi apa maksudnya? Begitulah nikmatnya hidup di sana. Jelas ya Pak ya? Sayanglah Pak Ujang ya, tidur di malam pertama tu. Pokoknya sebenarnya tidurlah sampai besok subuh. Begitulah indahnya di kehidupan. Lah mau lah apa ya? Begitulah kenikmatan di sana itu. Digambarkan oleh Nabi seperti orang tertidur. Kalau ada kenikmatan Pak, ngapain kita tidur? Di sana disiapkan kita bertemu wa abadil khairan min darihi, gantilah rumahnya yang lebih baik, rumah yang di dunia, keluarganya, kawannya, dan diberikan tempat yang luas, tempat yang ini, berbagai fasilitas diberikan kepada orang beriman itu. Enggak dinikmati, maka itu sayang sekali. Mungkin pertanyaan yang sama muncul juga. Nanti di surga ada tidur enggak Ustaz? Tidur itu hanya ada di dunia. Jelas di sini Pak? Ya, di alam barzah. Apakah di alam barzah itu roh, jasad, atau roh dan jasad? Itu ya Pak ya. Menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang saya tulis di sini, orang yang di alam barzah sana mendapatkan kenikmatan dirasakan oleh roh dan jasad. Roh dan jasad. Azabnya pun demikian, roh dan jasad. Mana contohnya? Apakah yang disiksa roh, jasad atau kedua-duanya? Apakah yang mendapatkan nikmat roh, jasad atau kedua-duanya? Menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mendapatkan kenikmatan itu roh dan jasad. Bukankah jasad sudah hancur Ustaz? Allah Subhanahu wa taala mengembalikan jasad itu di barzah sana dengan rupa yang lain. Dan itu bukan hadis. Itu pendapat para ulama. Kenapa jasad juga ikut dihidupkan kembali di barzah sana? Karena dulu di dunia jasad itu ikut lelah untuk beribadah. Lelah dalam beribadah. Datang ke masjid. Bukan roh saja yang ke masjid, tapi kaki juga melangkah ke masjid. Maka karena keadilan Allah, Allah juga beri nanti kenikmatan pada roh dan juga Allah beri kenikmatan kepada jasad.
Itu jawaban para ulama, Pak. Tapi sekali lagi, itu bukan hadis yang menyebutkan jasad tadi. Kesimpulan-kesimpulan para ulama dalam memahami Al-Quran dan hadis, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara di firqah-firqah lain, kelompok-kelompok lain mengatakan hanya roh saja. Maka dibantah oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dimasuk khilafiyat namanya. Khilafiyat dalam akidah. Kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana dengan jasadnya di dunia dahulu, termasuk jasad yang jahat, yang menampar orang, yang memukul orang, membunuh orang? Apakah nanti itu tidak akan dihisap? Ternyata ada hadis menyebutkan segala sesuatu yang ada di dunia ini akan dihadirkan kepada orang nanti ketika di mahsyar. Dari kesimpulan itulah para ulama menyebutkan yang dihidupkan nanti di alam barzah itu berupa jasad dan roh. Begitu, Pak. Ya? Jasad tak disebutkan oleh para ulama. Karena tak ada hadisnya memang. Para ulama menyebutkan dikumpulkan jasad dan roh. Tapi kalau kita merujuk nanti di padang mahsyar, jasad kita ini seperti ukuran Nabi Adam alaihissalam. Wajahnya seperti wajah Nabi Yusuf, kemudian hatinya seperti Nabi Ayub. Jadi itu tidak sampai pembahasan seperti itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab.